Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak bersama saya Ibu Suryaning Anggraeni di pelajaran matematika wajib kelas 12 semester 1. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD yang pertama, kaitannya dengan jarak titik dalam ruang ya. Jadi KD yang akan kita bahas saat ini adalah KD 3.1 anak-anak, yang bunyinya mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Sedangkan KD keterampilan yaitu 4.1 menentukan jarak dalam ruang sama antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Indikator yang akan kita pelajari atau yang ingin kita capai pada kesempatan kali ini adalah yang pertama 3.1.1 mendeskripsikan jarak antar titik dalam ruang. 4.1.1 menentukan jarak antar titik dalam ruang. Jadi cakupan materi di KD ini sebenarnya ada 3 anak-anakku ya, yaitu titik terhadap titik, kemudian jarak titik terhadap garis, dan jarak titik terhadap bidang. Namun di kesempatan kali ini yang kita bahas adalah jarak titik terhadap titik. Oke, kita coba perhatikan ilustrasi berikut ya anak-anak sebelum kita membahas lebih lanjut tentang jarak titik terhadap titik. Nah, ini ada hamster ya, lucu sekali nih hamster. Kemudian ada makanan di sana. Nah, di sini ada beberapa jalan anak-anakku untuk kiranya hamster ini bisa meraih makanan gitu ya. Nah, ini jalan yang pertama. Kemudian ada jalan yang kedua. Ada jalan yang ketiga. Dan ada jalan yang keempat. Nah, kiranya menurut kalian hamster ini supaya cepat mencapai makanan yang dia inginkan, dia akan melewati jalan yang mana? Ya, tepat sekali anak-anakku. Kalian pastinya akan sama dengan saya gitu, memilih jalan nomor 3. Karena di sana jalannya lebih pendek begitu ya. Lintasannya yang ditempuh lebih pendek daripada lintasan 1, 2 maupun 4. Nah, disinilah kemudian yang mendasari sebenarnya tentang definisi jarak anak-anakku. Mari kita perhatikan apa itu sebenarnya jarak. Jarak secara umum dapat kita definisikan sebagai berikut. Jarak antara dua benda atau objek adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua benda atau objek tersebut. Ya, jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah panjang ruas garis terpendek anak-anakku ya, terpendek. Jadi dari sekian lintasan yang bisa dilalui begitu ya, yang bisa dilalui antara dua objek tersebut atau dua benda tersebut, manakah yang terpendek, itulah yang disebut sebagai jarak. Nah, lebih khusus lagi di sini kita akan menentukan apa itu jarak antara dua titik. Perhatikan di sini saya punya titik A, ada titik B. Nah, jarak antara titik A dan titik B, maka lintasan terpendeknya adalah ketika kemudian dua titik ini kita hubungkan dengan garis lurus anak-anakku ya. Sekali lagi dengan menggunakan garis lurus.
bukan garis spiral atau mungkin garis zigzag atau mungkin garis lengkung ya. Jadi lintasan terpendeknya akan diperoleh ketika kedua titik ini dihubungkan dengan menggunakan garis lurus. Nah, manakah kemudian yang disebut sebagai jarak? Dua titik gitu. Nah, jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Jadi jarak titik A dan titik B ditunjukkan oleh ruas garis AB. Ini anak-anakku yang berwarna biru ya. Ruas garis AB. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, di sini saya punya contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH yang memiliki panjang rusuk 8 cm. Tunjukkan ruas garis mana yang mewakili jarak antar dua titik berikut dan tentukan pula nilainya. Jadi di sini ada dua pertanyaan anak-anakku dalam satu kalimat. Anda diminta yang pertama menentukan ruas garis mana yang mewakili jarak antar dua titik. Kemudian tentukan nilainya berapa, gitu. Ada 6 pertanyaan anak-anak. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Titik A dan titik B. Nah, ini ada kubus ABCDEFGH berdasarkan gambar di samping gitu. Ruas garis yang mewakili jarak A ke B adalah, kita perhatikan titik A, ada titik B. Ruas garis yang mewakili jarak A ke B tadi masih ingat? Ya. Yap. Ditentukan atau ditarik garis lurus dari A ke B ya. Nah, ini ya, perhatikan anak-anakku. Nah, maka ruas garis yang mewakili jarak A ke B adalah ruas garis AB. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, nilainya berapa? Gitu. Nah, nilainya adalah sama dengan 8 cm karena sudah diketahui di soal bahwa rusuknya kubus sepanjang 8 cm. Sedangkan AB juga merupakan rusuknya kubus. Oke. Pertanyaan yang berikutnya. Ruas garis yang mewakili jarak F ke G adalah, ada titik F, ada titik G. Jaraknya tinggal ditarik garis lurus. Maka ruas garis yang mewakili jarak F ke G adalah ruas garis FG. Nah, nilainya berapa anak-anak? Nilainya sama dengan yang nomor 1 tadi ya anak-anak ya, yang nomor A, yaitu 8 cm. Karena FG juga sama dengan AB. Sama-sama rusuknya kubus, walaupun secara gambar gitu ya seolah-olah tidak sama, tapi sebenarnya mereka panjangnya adalah sama ya. Oke anak-anakku, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang C. Ruas garis yang mewakili jarak titik A ke titik H ya. A ke H. Ini ada A, ada H. Mana ruas garis yang mewakili jarak titik A ke H? Tinggal ditarik garis lurus dari A ke H. Oke. Maka ruas garis yang mewakili jarak titik A ke H adalah ruas garis AH. Nah, sekarang nilainya berapa? Nilainya kita bisa menggunakan bantuan segitiga ADH. Anak-anakku, ini ADH. Nah, siku-sikunya di D ya. Anda boleh juga menggunakan bantuan segitiga AEH. Ini juga sama. Nanti kalau pakai AEH berarti siku-sikunya di E. Masih ingat anak-anakku? Ada segitiga siku-siku. AD-nya Anda tahu ya, ini adalah rusuknya kubus 8 cm. DH-nya juga sama, rusuknya kubus 8 cm. AH dicari, dia segitiga siku-siku. Maka yang perlu kita ingat adalah rumus Pitagoras, yang mana AH ini berfungsi sebagai sisi miring, maka berlakulah rumus Pitagoras. AH kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DH kuadrat.
Tinggal kita masukkan nilainya. 8 kuadrat tambah 8 kuadrat, 64 tambah 64, hasilnya 128. Mencari AH di akar 128 sama dengan akar 64 kali 2. 64 di akar adalah 8, akar 2 ya, akar 2 nya tetap ya di dalam akar. Maka kesimpulan kita adalah jarak titik A ke H adalah 8 akar 2 cm ya. Oke, mudah sekali anak-anakku. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jarak titik D ke F ya, D ke F. Ada titik D, ada titik F. Jarak D ke F tinggal ditarik garis lurus. Jadilah ruas garis DF ya. Jadi ruas garis yang mewakili jarak D ke F adalah DF. Panjangnya berapa? Kita bisa memanfaatkan segitiga BDF ya. Segitiga BDF ini siku-siku di B anak-anakku. Oke ya. Yang dicari DF, maka berlaku lagi rumus Pythagoras. DF kuadrat sama dengan DB kuadrat ditambah BF kuadrat. BD berapa? Nah, BD ini sebenarnya kondisinya sama dengan AF ya, yang di soal nomor C tadi. Dia berfungsi sebagai diagonal sisi pada kubus. Panjangnya sama anak-anakku. AC ini juga nanti sama panjangnya. Berapa tadi masih ingat? Ya, 8 akar 2. Ditambah BF. BF adalah 8. 8 akar 2 kuadrat tambah 8 kuadrat. 8 akar 2 itu adalah 64 kali 2 ya. 8 kuadrat 64, akar 2 kuadrat itu 2. 64 kali 2 128. Ditambah 64 192. DF sendiri di akar ya. 192 di akar itu adalah 64 kali 3, akarnya 64, 8. Maka DF sama dengan 8 akar 3. Oke, maka jarak titik D ke F adalah 8 akar 3 cm. Nah, ini anak-anakku. DF tadi apa nak? Masih ingat? DF ini adalah diagonal ruang ya. AH tadi adalah diagonal sisi. Begitu juga dengan DB. Nah, ini pada kubus mungkin perlu ya kita ingat-ingat begitu. Ada rumus umum ya yang bisa kita terapkan. Karena terkadang diagonal sisi, diagonal bidang itu, diagonal ruang maksud saya, bukanlah hal pokok yang ditanyakan di soal, tapi dia diperlukan untuk menjawab soal. Nah, agar kita cepat dalam menjawab soal, kita bisa menentukan atau membuat rumus umum begitu ya untuk diagonal sisi dan diagonal ruang dalam kubus. Nah, di sini ada kubus ABCDEFGH anak-anakku. Panjang rusuknya A cm ya. Maka ada yang namanya diagonal sisi. Diagonal sisi tadi yang mana? Contohnya AH, ada ED, ada AC, ada DB ya. Kalau Anda cari di semua bidangnya kubus ini, maka nanti ada 12 diagonal sisi. Panjangnya sama anak-anakku, yaitu memenuhi rumus A akar 2 ya. AH A akar 2, BD juga A akar 2. Makanya tadi di soal kita yang awal tadi panjang rusuknya 8, makanya AH tadi ketemunya 8 akar 2. Nah, kemudian ada yang namanya diagonal ruang, contohnya DF, HB, kemudian AG dan EC. Ada 4 diagonal ruang, panjangnya sama, yang memenuhi rumus A akar 3. Nah, makanya tadi kan yang DF tadi anak-anakku ya, DF tadi Anda masih ingat ketemunya adalah 8 akar 3. Nah, ini penting ya, supaya nanti kita tidak bolak-balik nyari gitu. Kalau kita butuh AH, ya tidak usah dicari wis, hasilnya misal panjang rusuknya 8, ya hasilnya 8 akar 2. Kita butuh DF, rusuknya 8, panjangnya adalah 8 akar 3. Begitu anak-anakku ya.
Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Ruas garis yang mewakili jarak E ke pertengahan BD. Ada titik E, ada BD. Di sini sudah saya bantu. Pertengahan BD ini adalah perpotongan diagonal BD dan AC, yang di sini saya kasih huruf P ya. Nah, ini ada P. Maka ruas garis yang mewakili jarak E ke pertengahan BD ditunjukkan oleh ruas garis. Nah, silakan dihubungkan saja. Ruas garis EP. Nah, panjangnya berapa atau nilainya berapa? Kita bisa memanfaatkan segitiga mana nih nak? EAP ya. EAP ini siku-sikunya di A. Mencari EP sisi miring berarti EP kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AP kuadrat. AE-nya berapa? Nah, seperti ini anak-anakku. AE ini kan sama dengan separuhnya AC ya. Yang mana AC ini adalah diagonal sisinya kubus. Kita tidak perlu nyari AC lagi wis gitu. Kita ingat kembali saja yang tadi, bahwa AC itu diagonal sisi kubus memenuhi rumus A akar 2. Kalau di sini panjang rusuknya 8 ya, maka AC sama dengan 8 akar 2, maka AP sama dengan 4 akar 2 ya. Nanti AP di sini 4 akar 2. AI-nya 8 ya. 8 kuadrat 64, 4 akar 2 cara nyarinya 4 kuadrat itu 16, akar 2 kuadrat itu 2, 16 kali 2 32 ya. Hasilnya 96, EP sama dengan akar 96. 96 sendiri adalah 16 kali 6, maka EP sama dengan 4 akar 6. Jadi jarak titik E ke pertengahan BD adalah 4 akar 6. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jadi tidak sulit anak-anak ya. Dari tadi kita ngotak-ngatik pakai kebetulan ya bantuannya pakai rumus Pythagoras gitu. Apakah harus begitu, Bu? Enggak, nanti bisa jadi tidak menggunakan rumus Pythagoras. Yang F, ruas garis yang mewakili jarak titik G. G mana G? Oh, G itu ini. Maaf ya, ini dulu muncul harusnya. Titik G ke pertengahan AB. Nah, di sini ada AB, rusuk AB ini, Nak. Pertengahannya saya kasih di sini huruf M. Maka ruas garis yang mewakili titik G ke pertengahan AB adalah ruas garis GM ya. Panjangnya berapa? Kita bisa memanfaatkan segitiga. Apa ini? Yang paling mudah itu segitiga ini nak ya. GBM. Nah, GBM ini paling mudah dipakai gitu ya. Boleh enggak Bu pakai GCM? Boleh. GCM ini juga siku-siku. Cuman kamu harus mencari panjangnya CM. Nah, panjangnya CM dicari dulu baru nanti GM-nya bisa dicari gitu ya. Nah, alangkah baiknya kita menggunakan yang segitiga GBM. Nah, ini lebih simpel nantinya. Ya, BM kan bisa dicari. Mudah dicari maksud saya. GB juga mudah dicari ya. GM sama dengan GM kuadrat sama dengan BM kuadrat tambah GB kuadrat ya. BM berapa? BM separuhnya AB berarti 4 ya. GB adalah diagonal sisi 8 akar 2 kuadrat. 16 ditambah ini tadi 64 kali 2 ya, 128. Hasilnya 144. GM-nya di akar, hasilnya 12. Maka jarak titik G ke pertengahan AB adalah 12 cm. Nah, gitu anak-anak ya, cara mencari jarak titik ke titik di contoh yang pertama. Kita lanjut contoh yang berikutnya ya, supaya lebih mantap nih. Nah, di sini sekarang ada limas segi 4 TPQRS ya. Alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisinya 8 cm. Panjang PR
Panjang PR. Oh, ini ada yang salah soal saya ya. Maaf anak-anakku. Oke, kita lanjutkan. Maaf ya, tadi ada yang salah. Jadi 5 segi 4 PQRST. Jadi P-nya yang ada di puncak itu. Alasnya berbentuk persegi, panjang sisinya 8. Kemudian panjang PR ini adalah nanti rusuk tegak ya, itu 12 cm. Titik O merupakan perpotongan diagonal QS dan RT. Tunjukkan ruas garis yang mewakili jarak antar dua titik berikut, kemudian tentukan pula nilainya. P ke O, O ke pertengahan PS. Oke, kita gambar dulu ya. Nah, ini gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini anak-anakku. P QRST. Oke, tadi ya diketahui QS dan TR berpotongan di titik O. Ditanya ruas garis yang mewakili jarak P ke O. P ke O. Maka ruas garis yang mewakili kan ya titik P ke O ditarik garis lurus, jadilah ruas garis PO. Panjangnya berapa? Nah, kita bisa memanfaatkan segitiga PQO boleh atau PSO juga boleh ya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan segitiga PSO, siku-sikunya di O. PS-nya berapa? Ada di soal tadi 12. Kemudian PO dicari, OS-nya. Nah, ini masih ingat ya tadi? Ini kayak yang di mana? Kayak di kubus tadi gitu. Ya. Di sini ada persegi, di sini 8, sini 8, maka QS tadi berapa? QS itu adalah 8 akar 2. Maka OS-nya separuhnya ya. Nah, ini yang dicari PO, anak-anak. Karena PO, maka di sini awas, dari tadi kita kan masih ditambah. Kenapa ditambah? Karena yang dicari tadi adalah sisi miring gitu pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang enggak, ini yang dicari adalah PO. Ini sisi siku-siku anak-anakku. Maka PO kuadrat mencarinya adalah yang miring dikuadratkan dikurangi dengan sisi siku-siku yang lain. Makanya di sini PS kuadrat dikurangi OS kuadrat. Oke. Kita masukkan nilainya. PS 12, OS tadi kan sudah ya. Ini separuhnya 8 akar 2, jadinya 4 akar 2. 144 dikurangi 32, 112 ya. Maka mencari PO akar 112. 112 itu adalah 16 kali berapa? 7 ya. Maka hasilnya 4 akar 7. Jadi jarak titik P ke O adalah 4 akar 7. Oke. Soal terakhir. Ini ya silakanlah diulang kembali ya kalau seandainya masih belum paham penjelasan saya. Yang kedua. Nah, ini yang agak berbeda anak-anakku. Jarak titik O ke pertengahan PS. Jarak titik O ke pertengahan PS ya, ini di tengah-tengah. Oke. Saya kasih huruf M. Nah, di sini kalau di soal enggak muncul huruf ya anak-anakku, maka kamu harus memunculkan sendiri. Tadi O ada, tapi ini di sini kan di soal enggak dicantumkan. PS itu tengah-tengahnya titik apa. Kamu kasih aja huruf sendiri. Di sini saya berikan huruf M, maka ruas garis yang mewakili jarak titik O ke pertengahan PS adalah OM. OM ya, ini bukan PM. Nah, ini tadi ruas garis yang mewakili jarak O ke pertengahan PS, jadi O ke pertengahan PS adalah OM ya anak-anakku. Ya, OM. Nyari OM gimana? Bisakah pakai menggunakan rumus Pitagoras? Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Kebanyakan memang kita sering menggunakan rumus Pitagoras, tapi di sini anak-anakku hati-hati. Kalau mau mencari pakai OSM, awas ya. Ini tidak siku-siku anak-anakku, ya. Kenapa? Karena PO dengan OS ya, PO tadi nilainya 4 akar 7.
OS tadi 4 akar 2, dia tidak sama. Nah, kalau seandainya sama, maka segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, Anda tarik ke tengah, dia siku-siku. Tapi karena dia tidak sama kaki, maka hati-hati, dia memang ditarik di tengah, tapi kondisinya tidak siku-siku. Oke ya. Nah ini ya, ini tidak siku-siku anak-anakku ya, hati-hati ya. Banyak yang salah. Jadi siku-siku itu ketika apa? Kalau kondisinya PO dan OS dia sama panjang, maka Anda tarik ke tengah, dia jadi siku-siku. Selama dia bukan segitiga sama kaki, ditarik ke tengah, dia tidak siku-siku. Tolong diperhatikan. Maka di sini kita tidak bisa memanfaatkan bantuan rumus Pitagoras. Terus bagaimana? Nah, salah satunya kita bisa memanfaatkan rumus kesebangunan, anak-anakku. Ini kita pelajari di SMP ya. Jadi di sini saya bisa membuat bantuan ya. Dari titik M ini saya tarik lurus ke bawah. Oke, ke tengah-tengahnya OS. Nah, kalau saya tarik ke tengah-tengahnya OS, taruhlah di sini ada titik N, maka MN dan PO ini kondisinya sejajar anak-anakku. Nah, kalau dia sejajar, maka berlakulah rumus kesebangunan. Ya, bahwa segitiga SMN dan segitiga SPO ini adalah segitiga sebangun. Sebangun itu apa? Bentuknya sama tapi ukurannya berbeda, namun memenuhi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Mana nih yang sama? Yang tadi ya, SMN sebangun dengan SPO, maka berlakulah prinsip kesebangunan. MN, ini MN ya, sisi yang ini dibanding PO, dia akan sama dengan SN dibanding SO. Sama lagi dengan siapa? SM dibanding SP. Nah, baru berikutnya mana yang kita butuhkan? Tadi kita mau mencari mencari OM. Mencari OM tadi sebenarnya butuh ini nak. Maaf ya, saya tidak menyampaikan ini. Kita mencari OM ini bisa memakai nanti segitiga ini, OMN. OMN ini siku-siku di N. Nah, maka kita butuh apa? Pastilah butuh MN. Nah, kita butuh MN ini. Nah, silakan kita bisa memanfaatkan yang bagian mana ya? MN per OP sama dengan SN per ini, SN per SO. Ini kita pakai ini yang kita pakai. MN-nya enggak ada, PO-nya tadi sudah diketahui 4/7 ya di soal yang pertama. Kemudian SN tadi adalah SN itu separuhnya SO, padahal SO-nya tadi kan 4/2, maka SN-nya 2/2, SO-nya 4/2. MN sama dengan 2/2 dikali 4/7 dibagi 4/2. Hasilnya 2/7. Ya, silakan nanti dioret-oret sendiri ya, coret-coret gitu. Ya, ini 4-nya dicoret, (2) dicoret, 2/7. MN sudah ada, kita bisa mencari OM menggunakan rumus Pitagoras. Ya, OMN siku-siku di N. Sehingga OM kuadrat sama dengan ON kuadrat ditambah MN kuadrat atau NM kuadrat. Ya. ON berapa? ON tadi 2/2. NM berapa? NM tadi yang di sini. Nah, ini 2/7 dikuadratkan. 2/2 4, 2/7 itu 4 kali 7 berarti 28. 8 tambah 28 36. OM sama dengan akar 36 sama dengan 6 cm. Jadi jarak titik P ke pertengahan, jarak titik O ya ini. Oke. Jadi jarak titik O ya, O ke pertengahan PS adalah 6 cm.
Begitu anak-anak, jadi ini adalah pembahasan kita tentang jarak antar titik dalam ruang. Kalau kalian masih belum paham, bisa diulang kembali video saya gitu ya. Jadi semoga ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk melanjutkan ke materi yang berikutnya ya. Semoga apa yang kami sampaikan, yang Bu Aning sampaikan bermanfaat dan bisa kalian pahami. Saya akhiri, ketemu lagi nanti insya Allah di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.